Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Allah yaghfiru dzunub wa yastirul 'uyub wa yuslih umur al-muslimin wa yakfina wa iyyakum syarra taghin wa syarra baghin wa syarra al-hasidin wa syarra al-mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa aywafiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alana wa iyyakum في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى أسلفنا الصالحون وعلى ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد بويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سجود التلاوة sujud tilawah arba'a asyara sajadatan, ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, lalu bacaan kita pas berakhir di ayat-ayat tertentu, maka disunnahkan sujud tilawah. Tilawah itu bacaan. Sujud karena kita tak baca suatu ayat yang mana di situ disunnahkan untuk sujud. Misal, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ kalau kita sampai di situ, sunnah hukumnya sujud. Pengarang sujudnya sujud tilawah. Lain sujud rukun sembahyang lain. Nah, kita lagi sembahyang sama kayak waktu subuh Jumat. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu akbar. Langsung sujud tanpa takbiratul ihram. Langsung tangan posisi masih kayak ini kan, posisi tangan masih kayak ini. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Langsung sujud ke bawah. Atau lahat baca surah Iqra, lalu hendak menyambung ke ayat setelahnya. Nah, sebelum menyambung ke ayat setelahnya, maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Kita menyambatnya itu ngarannya sujud sajadah kah? Lain sujud sajadah lah. Sajadah itu ya sujud, artinya sujud berarti. Sajadah itu apa artinya? Sajdatun artinya sujud. Kalau sujud sajadah, sujud ikorak nyambung itu. Masalahnya sama kayak iwak ikan mas, sama. Gunung Jabal Nur ya sama, gunung ya jabal, jabal ya gunung, iwak ya ikan, ikan ya iwak, iwak ikan mas, itu kan sama kan, buang-buang kalimat. Yang pas itu sujud tilawah.
sujud tilawah. Jadi kalau dimaknai sujud sajadah itu sujud karena membaca surah As-Sajadah, alif lam sajadah, ya masuk akal. Tapi kan usah dipermasalahkan itu. Intinya ketika kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, ada ayat tertentu dan kita disuruh oleh syariat untuk sujud, baik di luar sembahyang atau waktu sembahyang pun disuruh sujud. Misal nang kaya rahan tadarusan Quran, tadarusan Al-Quran di bulan Ramadan, biasanya bereret sini nih, mulai sini tuh tadarusan Quran bulan Ramadan kan. Nah, pas kita baca ayatnya itu sunnah sujud, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu kena. Di antaranya menghadap kiblat. Jadi yang duduk di situ sujudnya arah situ. Jangan sujud di mana posisi duduk arah ke situ pang sujud kada. Karena kita bahas. Tusannu dakhila salati wa kharijaha. Disunnahkan sujud tilawah baik waktu sembahyang atau di luar sembahyang. Rahat sembahyang kah, rahat kada sembahyang kah, bila terbaca ayat itu pas berakhir di situ maka disunnahkan sujud. Fi arba'ata asyara mawdi'an minal Qur'an, 14 titik tempatnya di dalam Al-Qur'an. Walaysa minha sad bal sajdatuha sajdatu syukrin. Ayat sad itu bukan untuk sujud tilawah, tapi itu hanya sujud syukur. Tapi sebagian ulama mengatakan itu pun syukur tilawah juga, karena ada hubungannya dengan sembahyang. 14 titiknya dalam Al-Quran. Di mana-mana andaknya, mohon mengatakan uyuh pian nang nyaman tuh lihat di Quran bila ada gambar mihrab, ya toh, gambar mihrab di ujung atau di akhir ayat ada gambar mihrab, kayak mihrab ini lain mihrab gini. Pokoknya ada Quran tuh, Quran buka pian, apalagi Quran Madinah, cetakan Madinah itu standar dunia, itu kelihatan tuh ada gambar mihrab. Tahu lah, soalnya kalau melihat bila kada kawa sujud juga minimal ujar ulama yustahabbu an ya'tiya bil baqiyatis salihat. Kalau kada kawa juga sujud, misal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus sampai wasjud waqtarib, kada kawa sujud, entah apa alasan atau entah koler entah apa, kata ada memungkinkan lah misal, pokoknya kada kawa sujud apapun alasannya, ujar ulama disuruh membaca baqiyatus shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah sama nang kayak orang masuk dalam masjid kada tahiyatul masjid, sunnah baca itu. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Laknya panjangi lah, bedakan. Jadi mesti pelan situ sedikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, panjangi laknya. Bila kada panjang kacau kena. Bila kata panjang sengaja tahu faham bisa bemurtatan kena, karena lamnya itu kena jadinya lam sumpah kalau kata panjang. Kalau lamnya panjang, lamnya la nafi ngarannya, menafikan
mentiadakan seluruh Tuhan, hanya diisbatkan satu, yaitu Allah. Wala, makanya dibaca panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Panjangilah setiap kali kita membaca baqiyatus shalihat, kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu la-nya harus dipanjangi sedikit, minimal terbeda. Jangan datar nada. Amun datar kayak Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala ilah la ilah dan sungguh Tuhan. Wala ilah dan sungguh Tuhan, tapi wala ilaha dan tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, dan sungguh Tuhan kecuali Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Naudzubillah kalau kada panjang. Ya. Makanya dipanjangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wazada ba'duhum, sebagian ulama pulang menambahi dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terserah. Masuk masjid, ada hendak tahiyatul masjid, langsung duduk boleh, dan bisa diganti dengan baqiyatus shalihat, bacanya 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah. Tu nang bahabsian tak baca ya tak. Bahabsian ini baca tak. Apabila hendak asrakal, jangan baca cepat-cepat membacanya, lamnya panjangi. Itu lamnya ada alif mat itu, hati-hati itu panjang. Amun datar subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu ada matnya gitu. Menurut orang Arab mendengar ada kacau ya. Ba'anulah apa katanya, bapik di situ. Biasanya orang bahabsian terbaca ada betul. Fahina qarba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahli al wujudi tasij wa alsinatul malaika bitabshir lil alamin ta'ij. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, panjangi illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kayak itu aturannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jelas kan, panjang. Atau baca apa lagi itu, Ratib Al-Haddad ada juga tuh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Makanya panjang. Kalau kada panjang kena sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, kada panjang ya. Paham mudah-mudahan lah. Jadi mulai wah ini panjangi lamnya itu, karena maknanya jauh berubah, mentiadakan Tuhan kena. Hujung-hujungnya Tuhan yang lain ada, Allah kan ada. Fatal itu apa ngarannya, parah lah masalahnya. Jadi sunnah mendatangkan ujar ulama dengan baqiyatus shalihat. Silakan pian masuk masjid, ada hendak tahiyatul masjid misal, tetap dengan hati yang berontak. Lalu artian asarugiyo, bang gawi gitu nah. Jangan meremehkan. Ya sudah, ganti dengan tahiyatul ganti dengan baqiyatus shalihat. Masuk masjid, khatib sudah mau khutbah, bolehlah sembahyang sunnah, boleh. Sunnah apa? Tahiyatul masjid. Cuman satu catatannya, ambil yang ringkas. Ambil yang paling ringkas. Paling ringkas, paling simpel sembahyang. Namun kada bisa mencomot-comot, ngalih repot. Kalau kita orang awam kada paham namanya fardu, namanya sunnah, namanya fardu, namanya sunnah, ahsan, lebih selamat al-ihtiyat, duduk baca baqiyatus shalihat 4 kali, beres. Masuk masjid, khatib mau khutbah sudah.
Khatib khutbah sudah. Nah, bolehlah sembahyang sunnah, boleh. Sembahyang sunnah apa? Tahiyatul masjid. Dengan catatan syaratnya satu, bi akhaf ma yakun, dengan seringan-ringan, sesimpel-simpel, sesingkat-singkat mungkin. Iftitah ada dibaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Iftitah tinggal, A'udzubillah tinggal, surah tinggal. Kenapa ditinggali? Karena hendak meringkas. Yang sunnah-sunnah tinggali. Bisa lah kayak itulah. Kita orang mikir akad ngitu, bayangnya khusyuk, kada ujung-ujungnya orang memilah-milihin itu. Jangan duduk berdiam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila hendak juga nih. Atalah orang sampai yang Jumat keluar lu ke sana setumat, itu masuk pulang. Ayo yang tahiyatul masjid bila hendak 200 kali pian. Nang rajin benar sembahyang tahiyatul masjid. Orang rat khutbah. Namun kada bisa meringkas, kada boleh. Lebih diutamakan mendengar khutbah. Karena annal khutbata fiha makanar rak'atain, lebih utama mendengarkan khutbah. Karena ada riwayat mendengar khutbah hukumnya wajib, tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tetap dibolehkan dengan catatan bi akhaf ma yakun, dengan seringkas-ringkas mungkin. Bila kada meringkas, lebih baik duduk baca baqiyatus shalihat 4 kali. Nyaman baca itu loh kalau 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. 4 kali. Bah, kok ada puas jadi kayak itu. Kayaknya mbak sembahyang Jumat keluar sana setumat, keluar masjid, masuk pulang hanya tahiyatul masjid. Talah 2 rakaat tahiyatul masjid, keluar pulang kena, masuk pulang tahiyatul masjid, pulang sampai asar kayak itu. Cepat masuk surga. Iyalah. Paling bini bapak maya di rumah, bapak aja kalau lawasan di masjid. Aku cari pahala aja. Cari pahala aja, nukarakan aku lauk gin di warung pahala. Berbijak-bijak kayak itu maksudnya lah. Pahala tuh gampang ya cari. Gampang nyari pahala ada. Yang penting bijaksananya ada gitu. Nah, pahamilah. Jadi baqiyatus shalihat dibaca ketika sujud tilawah, kada memungkinkan kita untuk sujud. Kayak itu aturan. Ada lagi aturan diatur dalam sujud tilawah. Apa itu? Ketika imam membawakan surah, nang mana surah itu ada sujud tilawah, maka makmum umpat imam. Makmum umpat imam. Bila imam sujud tilawah, makmumnya harus umpat juga. Kada boleh kada umpat. Tab'an li imamihi. Kayak itu kalau rajin. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Allahu akbar. Langsung sujud. Kada pakai takbir, kada pakai angkat tangan. Langsung sujud. Mbah sujud, baca bacaan sujudnya, lalu langsung naik tanpa ada jalsah istirahat. Kada pakai duduk istirahat. Kada pakai, langsung set naik langsung. Itu aturannya. Tapi di sini digarisi oleh ulama, kalau sekiranya si imam waktu sembahyangnya sembahyang nang begimit, misal sembahyang asar, zuhur, imamnya baca surah, nang surahnya itu ada sujud tilawah. Bila sampai ke ayatnya itu, lebih baik si imam jangan sujud tilawah wayahito. Kenapa? Karena maulah was-was si makmum. Sujud ngapa? Ini aja makmum. Sembahyang asar nih. Ini sembahyang asar. Allahu akbar.
Lalu makmumnya takbir juga bertahan, Allahu Akbar. Imam baca surah, makmum pun baca surah. Mbah itu imam langsung sujud, Allahu Akbar. Imam langsung sujud ke bawah. Ini si makmum pasti bingung, lah imam nih kenapa? Padahal imamnya sujud tilawah. Tapi si imamnya kada bijak. Kenapa? Ini sembahyang sir, sembahyang jimit. Makmum kada mendengar ayat apa yang dibaca. Namun kayak surah Sajadah nampak kelihatan. Iyalah. Itu pun kalaupun toh sembahyangnya sembahyang jahriyah, sembahyangnya nampak juga, sembahyang misal isya misal, kira-kira lamun makmum pacang kada tahu nih pacangan sujud, ya kada usah. Biasanya tradisi ulama lah, dan itu boleh diumpati, dan kami pun disuruh juga nang kayak itu. Apa ngarannya, bila hendak sujud tilawah itu si imam nih boleh berpadah dulu lawan makmum, dan itu bagus. Makmum sujud sajadah kah kita? Ini subuh Jumat nih, akur aja makmum, jenang makmum gini, jangan ya kok semuratan betis dosa gini, daripada kurabah berang yang waduh aja kah aja, misal kan jangan terlalu panjang mamai itu hendak ya diringkas gitu, diringkas sujudnya tergawi misal surah Sajadah. Oke, surah Sajadah jangan mulai awal, alif lam mim tanzilul, kalawasan simpel dari saya tarik, kada dari awal, comot ayatnya, ambil kira-kira sedikit, sudah hendak habis kira-kira ya sedikit, kada terlalu panjang, langsung kena sujud sajadah. Ala kulli hal, macam-macam pendapat ulama. Ada yang memadahkan kalau makmumnya pecang kada tahu maka biasa aja. Ada juga yang memadahkan kalau makmumnya keberatan maka jangan, kesian makmum. Kecuali memang sudah jadi tradisi, ya kada apa-apa. Kalau kada tradisi, ya jangan. Kalau di masjid sini sudah tradisi, bila subuh Jumat sujud sajadah, berarti kada jadi masalah. Kurang tahu aja. Wah, aku aja kada nak ke masjid sini, kada nak masjid situ aku. Kenapa? Ini sujud sajadah situ aku kada tahan. Bisa, nya ke lain. Karena sudah tradisi, maka kada apa-apa. Kalau kena dilanggar-langgar di pelosok-pelosok mana, langgarnya ada tapi terkenal, lampunya kadap, orangnya tapi ada, awak situ sembahyang, jadi imam, bacaannya alif lam tanzil sajadah misal. Ini mengganggu, berpadah dulu bila hendak. Itulah. Lalu bacaannya apa? Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu boleh bacaannya, dan itu singkat sudah. Itu ayat jelas, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hendak ditambahi lagi boleh, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hendak tambahi lagi ya silahkan, banyak di riwayat-riwayat, cuman itu cukup aja sudah. Di sini disebutkan aja juga, Allah maktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka zukhra, dan seterusnya, panjang bacaannya, kayaknya kepanjangan. Ada pertanyaan nggak? Sujud tilawah. Lalu andaknya di mana-mana di Quran, pokoknya 14 titik. Bila hendak nyaman kayak itu tadi lah, buka Quran, bila ada gambar kayak mihrab hirang gonol, di pangkal di ujung ayat ada gambar mihrab di situ, atau di paling pinggirnya Quran lagi ada bertulisan sajdatun tulisannya. Itu artinya di sini kena sujud sajadah. Kalau kekanakan ngajian di rumah kami, bila sampai situ apa ujar kekanakan? Ustadz ya,
membaca subhanallah kah? Jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya. Berapa kali Ustaz ya? Banyak-banyak ya lah. Tahu ini dipadahi. Nah jadi ini bila ada tamu ini kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyaki baca. Sekali boleh, 3 kali boleh, 4 kali pun bagus, 10 kali gini boleh juga. Itulah. Ada riwayat 4 kali. Ada riwayat 4 kali. Jadi mau dipadahakan titiknya di mana-mana repot juga. Ada yang di sini dipadahakan. Dalam surah Hajj ada, dalam surah An-Najm ada, dalam surah surah Iqra ada, Insyiqaq ada, 14 titik. Pokoknya bila nyaman lihat di Qur'annya aja. Ada gambar mihrab, hirang, ghanal, paling higanya bertulisan sajadatun, berarti sujud sajadah atau sujud tilawah. Nah aslinya itu sunnah hukumnya. Dan Nabi menggawi itu. Nabi menggawi itu. Ini gawiannya Rasulullah, berarti hebat gawian ini. Siapa tahu gawian ini menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada tahu lah ibadah nang mana kita. Seterusnya sujud syukri, sujud syukur. Suah sujud syukur lah, suah sujud syukur. Dan ini sunnah juga. Rasulullah rancak sujud syukur. Riwayat-riwayat menyebutkan Rasulullah banyak sujud syukur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sujud syukur ketika Fathul Yamamah, sujud syukur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak mereka-mereka orang-orang mulia melakukan sujud syukur. Sajdatun tusannu kharijas salati faqat. Dia disunnahkan ketika di luar sembahyang aja. Kada boleh rehat sembahyang. Apabila sujud syukur tu inda hudusi ni'matin, ketika mendapatkan nikmat. Bila dapat nikmat, sunnah sujud syukur. Maka rancak kita ni dapat nikmat. Iyalah. Hari-hari, tiap detik kita menarik napas oksigen gratis ni nikmat ni. Lambung kita full 24 jam aktif. Apalagi ginjal kita masih aktif, itu nikmat tuh. Jadi kalau setiap hari sujud syukur tuh kayak ada berlebihan lah modelnya. Ada berlebihan itu. Karena selalu kita mendapatkan nikmat Allah. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'matin wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Ujarnya si Rabi'ah Al-Adawiyah, fi kulli yaum, setiap hari, yabtadika bi ni'matin, Allah selalu memberikanmu nikmat, wa anta li syukri dzaka mudhi'u, tapi kau sering melupakan nikmat tersebut. Na'udzubillah. Jadi bisa aja nih kita gawi sujud syukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi ini pakai sujud syukurnya. Selain kita memuji Allah, alhamdulillah, itu bentuk syukur dengan lisan. Dengan perbuatan apa? Dengan kita sujud. Dengan amaliyah apa? Dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita insiraf, kita pakai untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Itu syukur dengan amaliyah, syukur dengan badan, dengan sujud. Syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah, mengagungkan Allah. Narancak kita sambat lawan alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah. Itu pakai lisan. Sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Itu pakai jasad. Pakai amalan, nikmat yang tadi diberi oleh Allah kita pakai untuk minimal jangan maulah Allah syarik. Minimal tuh. Jangan maulah Allah syarik.
ramailah. Nah, jadi apalagi nikmat tadi dipakai untuk menyenangkan Allah kembali, ya jelas diberi Allah pulang kena pian memberi orang lain baju. Misal ini nah baju nah pakai kesan sembahyang, oh inggih terima kasih alhamdulillah. Lalu kita lihat orang nih rancak memakai baju tuh, dipakainya artinya dalam kadang 2-3 hari ada pulang memakai kayak itu, kadang hari-hari kok nggak, berarti kan berita pasan berarti dipakainya rancak lah. Kesimpulannya itu kan kita nang membari ini kan, oh senang aku mau dipakai kayak ini, kayaknya ada tuh membari pulang. Ah, kayak itu maksudnya. Ini aja kubari karena dia mau lihat-lihat tuh makai jarak kumbari ya. Ada orang suah kepada aku jarak memberi itu, kenapa aja kami dijualnya aja. Memberi baju bagus, larang baju tuh. Wara kamunya dijualnya sekalinya. Nah ini kada syukur karena orang tuh dipakai. Nyaman ampunnya malihat nyaman orang menambahi pulang. Kalau manusia kayak itu kayak apa dengan Rabbul Izzah Rabbul Alamin, kayak apa Allah nang maha kaya, pasti ditambahi oleh Allah ya kan. Apa ajar Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian mau bersyukur diantaranya dengan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, minimal jangan maulah Allah sarik gitu. Apabila tadi sujud syukur inda hudusi ni'matin, pertama boleh sujud syukur ketika mendapatkan nikmat, dan ini yang terbanyak dapat nikmat. Ada dalam riwayat dikisahkan Rasulullah sujud syukur, ini keren nih. Betuk lu dah dang lo. Ntar lain apa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membawa kepala Abu Jahal kemana? Ke hadapan Rasulullah, sujud syukur Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Ini Fir'aun mati dah. Bahkan Rasulullah menyebutkan inna fir'auni asyaddu min fir'aun Musa, sesungguhnya Fir'aun yang ada di zaman aku lebih jahat daripada Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa. Jahatnya di mana? Jahatnya di mana? Gimana kira-kira? Fir'aun di zaman Nabi Musa ngaku Tuhan, malah ngaku Tuhan, bunuhi anak-anak bayi-bayi halus, bayi kekanakan halus-halus, tim bayi ke atas dicucuki pakai tombak, macam-macam dibunuhinya sekahendakinya. Bunuh orang tuh ya gawiannya sudah. Ngaku Tuhan ha pulang, musuhi Nabi ha pulang. Kada cukup memusuhi Tuhan, wahai Haman, ulahakan aku pengarahnya rumah, bangunan tinggi-tinggi, menara, gesan apa? Membunuh Tuhannya Musa. Ayo nak membunuh Tuhan. Kahirian rupanya. Kan tuh sudah congkak banget manusia tuh. Nah lalu dibandingkan lawan Fir'aun yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Kenapa Nabi madahkan lebih dahsyat? Ini kisahnya. Waktu Abdurrahman bin Auf lagi santai, Abdurrahman bin Auf lagi santai, lalu datang dua orang pemuda yang masih sangat belia, masih muda, andong banar, 13-14 tahun, kan sampai 15 tahun lagi umurnya, masih usia-usia balik, hanyar-hanyar usia balik, 14-13 gitu umurnya. Kalau kada salah ngarannya Mu'ad bin Amr dan Muawwid
bin Afra. Dua pemuda usia-usia balik ini datang kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, tunjukkan kepada kami mana Abu Jahal. Dilihati kekanakan. Ujar Abdurrahman bin Auf, "Apa bunyi kam?" Ujar nang taganal nih, nang tatuha sikit. Ada juga tatuha apa masih kekanakan nah juga. Anggap 14 tahun nang tatuha nih, 14 tahun orang Arab lah, lain 14 tahun orang kita. Orang Arab tuh 9 tahun haid dah binian. Lalu ujar Abdurrahman bin Auf, "Apa bunyi kam?" Ujar mama ulun, "Wahai paman, Fir'aun, Abu Jahal itu orang yang selalu menyakiti Rasulullah, orang yang selalu menyakiti Nabi Muhammad, dan aku tidak rela nabiku Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi. Aku kederela la aktulanna, aku akan bunuh dia." Ujar sinang tatuha sikit nih, tujuan nang ta'anum, "Sama wahai paman, aku sudah mendapatkan izin dari orang tuaku untuk bertempur bersama Nabi Muhammad, dan aku disuruh orang tuaku, jangan kau pulang kecuali kau bunuh yang namanya Abu Jahal." Ini mamanya melepas anak umur 13 tahun, jangan bulik bila ada mati maka Abu Jahal tuh. Ya sudah, akhirnya tetap Abdurrahman bin Auf nih kayak yakin modelnya. Tiba-tiba datang ada orang menyerang Abdurrahman bin Auf dari belakang. Langsung yang berdua ini menyerang. Orang yang menyerang Abdurrahman bin Auf dengan gesit, akhirnya kada sampai Abdurrahman bin Auf terluka, itu orang yang menyerangnya sudah dibunuh oleh nang berdua kakanakan ini. Sakti sekali yang berdua gini aja Abdurrahman bin Auf. Sudah kena aku madahkan nang mana ngarannya Abu Jahal. Lalu datanglah Abu Jahal, dilihat oleh Abdurrahman bin Auf dari kejauhan. Apa ujar Abdurrahman bin Auf? Wahai kalian berdua, itu lihat di sana di atas kuda yang berbaju besi lengkap, komplit, matanya aja lagi yang kelihatan kada pakai baju besi. Jika ada mata baju besi, pakai mata baju besi juga tau. Tuh nang di atas kuda yang dijaga oleh berlapis-lapis tentara, itulah yang bernama Abu Jahal. Langsung nang berdua ini kayak singa kelaparan, ditembusnya itu 10-20 pasukan yang menghalangi Abu Jahal. Akhirnya mereka sempat menimpas pahanya Abu Jahal. Dalam riwayat nang halus ini hendak menimpas Abu Jahal kada sampai, lalu kudanya ditimpasnya Allah, lalu gugur Abu Jahal. Lalu nang ganal menimpas paha, akhirnya nang halus ini kena timpas juga, mati syahid. Nang ganal ini sempat melarikan diri setumat untuk mengambil posisi betanang setumat. Akhirnya Abu Jahal terluka. Nang ganal ini tadi melarikan diri untuk betanang kayak bahasa kitanya itu setuman. Akhirnya ini datang pulang ke pasukan dan akhirnya mati juga, akhirnya mati syahid. Jadi nang berdua pemuda ini sudah meolah Abu Jahal sekarat. Abu Jahal kada berdaya lagi sudah. Mati kada belum. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang datang untuk membunuh Abu Jahal. Duduk Abdullah bin Mas'ud di dadanya Abu Jahal. Lalu ujar Abdullah bin Mas'ud, "Lading kuni kehalusan gasan memanggal kepala ikam. Sini pedang ikam mana?" Seret diambilnya pedang, "Akan kupenggal lehermu wahai ya aduwallah, musuh Allah, akan kupenggal lehermu." Apa ujar Abu Jahal? Silahkan. Kayak itu modelnya dengan congkaknya. "Wahai Abu Jahal, ya aduwallah," ujar Abdullah bin Mas'ud. "Wahai musuh Allah, musuh Allah, hari ini kaum muslimin, pasukannya Muhammad bin Abdullah Rasulullah dimenangkan oleh Allah. Ketahuilah, pasukan kami walaupun sedikit, pasukan kami dibantu oleh Allah dengan para malaikat." Apa yang keluar dari mulutnya Abu Jahal? "Pantas saya kami kalah, berarti nang membunuh aku ni lain manusia, malaikat. Berarti lain buhanmu nang bunuh aku. Aku kalah bukan karena manusia."
berarti tetap ya bukan mutu kada harat bahasa kita ya. Membawa malaikat nyata nang kada kelihatan nang kelihatan mana nang menang wajar kami kalah bunuh-bunuh lagi cepet modelnya kayak itu jadi saking congkaknya Abu Jahal di akhir umurnya sudah kada kau bergerak lagi, sudah sekarat, sudah hendak dipanggal lehernya sampat aja berucap kayak itu. Berarti nang mengalahkan kami ini malaikat lain buah nikam wajar ya menang. Di akhir hayatnya kayak itu sombong masih. Coba lihat Fir'aunnya zaman Nabi Musa ketika sudah tenggelam di Laut Merah, ketika sudah tenggelam, sudah yugargir, rohnya sudah tenggorokan, amanna, aku beriman, kami beriman, amantu, aku beriman. Beriman lawan siapa? Dengan Tuhan semesta alam, Rabbu Musa wa Harun. Bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman, ujar Firaun, lawan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, yaitu Tuhan semesta alam. Secongkak-congkaknya Firaun di zaman Nabi Musa tetap mengakui Allah sebagai Tuhan yang benar, dan dia beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun walaupun imannya kada diterima karena sudah ditenggorokan. Karena sabda Nabi, malam yugharghir, selama ruh belum ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan, tobat kada diterima. Ini Fir'aun di zaman Nabi Musa, inya beriman lawan Allah ketika roh sudah ditenggorokan, sudah hendak mati, tinggalam hendak mati, tapi rohnya sudah hendak habis. Batas untuk diterima tobat itu sudah habis, hanyarnya mau beriman. Intinya kan masih nyerah tuh kan. Itu kan kesimpulannya Fir'aun Nabi Musa itu apa? Nyerah kan. Ngaku sudah dah, aku kalah dah, aku beriman aku lawan Tuhan Muhanikam, Tuhan semesta alam, Tuhan Musa, Tuhan Harun. Fir'aun di zaman Nabi Muhammad di akhir hayatnya, di detik-detik terakhirnya hendak mati, karena aku bergerak lagi sudah tatap sombong. Makanya Nabi menyambat, inna fir'auni asyad min fir'auni Musa. Sesungguhnya Fir'aun yang ada di zamanku lebih tekak kayak itu, lebih sombong daripada Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Paham ya kalau kisah itulah. Jadi yang ada di zaman Nabi Musa, Fir'aunnya masih mau beriman di akhir hayat walaupun nggak diterima karena habis jatah, sudah expired dah. Fir'aunnya Nabi Muhammad sudah nak mati masih aja sombong. Naudzubillah. Mudahan Allah kadada ma'andak di hati kita sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu ditebaslah lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud, putuslah lehernya Abu Jahal, dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, hada ra'su aduwik, ini pala musuhmu wahai Rasulullah. Dilihati, Abu Jahal. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nabi sujud syukur di situ. Kenapa? Ini nikmat terbesar di antaranya. Kenapa? Musuhnya Nabi satu udah hilang. Ini adalah musuh nang gonol nih. Siapa? Abu Jahal. Jadi dengan matinya Abu Jahal, dengan terpenggalnya leher Abu Jahal, berarti satu sudah musuh besarnya Nabi hilang. Dan itu nikmat untuk orang-orang Islam. Makanya Nabi sujud syukur. Kena pulang kita sambung. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sifat syukur, pandai bersyukur terhadap nikmatnya Allah, dan bisa mengaplikasikan, implementasikan sifat syukur tersebut di kehidupan sehari-hari, minimal dengan menggunakan apa yang kita punya untuk tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah, dan yang lebih baik lagi adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menggembirakan Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumiddin. Maghdubi alaihim wa lad-dallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya kashifal mushkilati 'alil wasiri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyina hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi ta'awwulan wa safa'an lutfan 'afiyah. La tu'adzibna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kan.